kita sudah bertawasul di sana tadi dipesan Mbah Al-Maghfurlah, Mbah Yai kita itu Hadratus Syekh Mbah Najmuddin. Dan sekarang saya mohon keikhlasan juga untuk hadiah Fatihah kepada penganggit kitab yaitu Imam Suyuti dan Imam Mahal Jalaluddin rahimahullah. Al-Fatihatu ila Imam Jalaluddin Al-Mahal rahimahullah Suyuti lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasanya sebelum saya membaca tafsir, ya mohon maaf pastinya pada banyak kekurangan kesalahan. Mau dikoreksi nggih Ustaz Sudiono. Alhamdulillah kita istiqomah sudah daurah kajian tafsir sampai ayat 138 ya. Ayat 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Sibghatallahi ing kuenternya Gusti Allah. Kuenter niku napa nggih? Zaman Senin itu zaman kita waktu kecil, ingat gak kuenter baju-baju yang sudah lama dicelup gitu. Kalau bahasa Indonesianya ya Sibghatallahi ing celupane Gusti Allah. Utawi lafal sibghah iku masdarul tarkib masdar. Muakkidun naukiti di amana kaduwe dawuh kalamullah sing rin sampun kula waos nggih menika qulu amanna billah al ayat. Terus ayat sibghatallah niki, sibghah niki dados master untuk menaukiti ayat amanna. Wa nasbulana sobe sibghah bi fi'lin kelawan fi'il muqaddarun kang den kira-kiraken. Ai sibghan ai sabaghanallah ai sabaghanallah. Tegese lafal sabaghanallah. Wal muradu tawi kang den karepaken biha kelawan sibghah dinahu ing agamane Gusti Allah. Alladzi fatar kang wis menciptakan sapa Gusti Allah an-nasa ing manungsa alaihi ing atase alladzi lidzuhuri atharihi krana pertelane labete alladzi ala sahibahu ing atase kepemilikane alladzi kasubghi kaya dene kain kaya dene kuenter atau celupan terus niku fit thawbi ing dalem dodot niku kain nggih. Wa man sapane wong aila ahadan tegese ora ana wong siji ahsanun luwih bagus minallahi
saking Gusti Allah sibghatan ing niki tamyiz niki Mbah Suyuti niki menjelaskan tetes sibghatan niki tetes tamyiz minallahi saking Gusti Allah apane sing lebih bagus ngaten sibghatan celupane ngaten nek ngaten beda tamyiz apane sibghatan celupane utai lafal sibghatan iku tamyizun dadi tamyiz iki wau apane ngaten wa nahnu hale utawi kita lahu mung dateng Gusti Allah iku abiduna padha berserah diri atau bersami tunduk atau ibadah sapa sir kabeh. Nah niku kula waos kados niki pada paham atau belum ini? Belum. Saya yakin belum. Ini emang butuh apa ya? Ilmu untuk mengkajinya. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Kalau dalam terjemahan Al-Qur'an pun kayaknya mungkin karena kekhawatiran mentafsirkan atau memaknainya salah. Insya Allah kalau dalam terjemah Al-Quran dari Depak itu cuma sibghahnya Allah itu terbaik ngaten, pasti cuma gitu karena memang ini dibutuhkan ilmu tafsir. Sering paham nggih? Monggo kita urai biar waktu sedikit, insya Allah ini sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Apa maksudnya sibghah atau kuenter atau celupannya Allah? Dan tidak ada seorang pun yang bisa sebagus celupannya Allah. Itu artinya Allah yang sudah maha bagus dalam masalah celupan. Nah, mari kita, apa sih yang dimaksud dengan celupan ini? Nah, di sini dalam tafsirnya sibghatullah masdarun muakkidun li amanna. Itu artinya apa? Sibghah itu artinya adalah kalimat kias. Jadi itu artinya Al-Quran itu banyak sekali arti-arti kias. Jadi apa yang dimaksud celupannya Allah itu lebih baik dan sangat baik, dan tidak ada seorang pun makhluknya sebaik celupannya Allah. Saya lagi berpikir dulu Mbah Al-Maghfurlah, Mbah Yemubal itu tuh menjelaskannya begini. Subhanallah. Ini mata angin jelasanane jane. Nggih ngapunten. Jadi begini. Di sini tafsirannya masdarun muakkidun li amanna. Itu artinya apa? Sibghah, celupan. Sekarang secara ini kan kiasan ya, kuenter. Ini pada kalian nggak yang namanya kuenter itu? Pewarna kan. Jadinya dibahas oleh Allah mau mengerti kenapa kalamullah dengan kiasan. Karena di saat kain dimasukkan, nah di sini kasulhi fi thawbi, seperti kain yang dicelupkan ke kuenter. Nah, jadi maksud celupannya Allah itu lebih baik, itu artinya Allah sudah mencelupkan kain itu. Ini kita arti kiasnya dulu ya, yang dimaksud ini. Itu artinya sudah tidak ada istilah luntur. Nah terus apa hubungannya dengan amanah? Keimanan yang kemarin kita bahas, qulu amanna billahi al-ayat. Itu artinya apa? Di sini dijelaskan wal muradu bihadinahu alladzi fataran nas. Jadi fitrahnya manusia itu kalau Allah sudah berfirman, ibaratnya jenengan manusia makhluknya sudah dicelupkan ke kuenter, sudah dicelupkan ke pewarna, itu insya Allah selamanya itu dipastikan sama Allah tidak akan luntur.
Karena perbandingan di sini waman ahsanu minallahi sibghah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa celupannya itu sebaik celupannya Allah. Itu artinya kalau celupannya manusia itu bisa luntur. Nah, terus apa hubungannya dengan keimanan? Saya kembali lagi. Biar mantan paham gini, ini mantan jelas, susah juga menjelaskan ayat ini. Subhanallah, ngapura saya juga dari kemarin gak ada waktu untuk deres. Waktunya sedikit sekali karena kesibukan ngapunten nggih. Tapi insya Allah saya berusaha untuk menjelaskan semua paham. Ayat ini adalah untuk menyanggah atau perbuatannya orang-orang Nasrani di zamannya ketika adat atau dalam syariatnya mereka di saat bayi yang baru lahir di saat 7 hari mereka dicelupkan ke air. Istilahnya apa ya? Baptis apa ya? Dibaptis dan resmilah menjadi Nasrani sejati. Nah, untuk menjelaskan itu Allah bahwa sibghah itu Allah mencelupkan kalian semua, kita semua itu dengan celupan sebaik-baiknya celupan. Itu artinya ketika kita sudah dicelupkan ke dalam fitrah ke dalam agama Islam, itu artinya insya Allah kita semuanya tidak akan luntur. Itu artinya kita semuanya abadan jadi dalam agama Islam. Dulu ingat nggak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masih ada keterkaitan dengan penjelasannya dulu. Kalian jangan sampai mati dalam keadaan tidak Islam. Jadi dalam kita sholat pun kita selalu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya kita begitu sudah Allah mencelupkan kita dalam agama Allah. Biar kita paham gini, di saat orang-orang Islam makhluknya Gusti Allah, orang Islam yang benar-benar sudah dicelupkan, itu artinya sudah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Terus pertanyaannya, apa ada celupan atau orang Islam? Pertanyaan begini biar paham. Apa kok ada orang yang Islam murtad? Itu artinya celupannya luntur. Jadi perbandingannya begini. Kalau Allah sudah mencelupkan kita semuanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan. Jadi celupan ini adalah artinya sebenarnya hidayah. Kita semuanya kalau mendapatkan hidayah pastinya iman. Itu penjelasan arti kias ini sebenarnya. Terus pertanyaannya, terus gimana dengan celupan yang luntur? Terus gimana dengan orang Islam yang murtad dan orang Islam yang pindah keimanan? Wong jarene yang Islam mesti dicelupkan. Itu artinya orang Islam yang murtad itu belum dicelupkan oleh Allah. Jadi hidupnya tidak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kasihan sekali. Itu artinya dia itu sebenarnya belum mendapatkan hidayah. Itu artinya sama Allah belum dicelupkan lah, belum dimasukkan ke kuenter. Semuanya tadinya warna kain merah dicelupkan, atau kain warna putih dicelupkan ke warna merah. Kalau celupannya Allah, insya Allah warna merah itu selamanya tidak akan pernah luntur. Itu sudah diyakinkan dalam Al-Quran. Waman ahsanu minallahi sibghah. Dan tiada seorang pun sebaik celupannya Allah. Itu artinya kalau Allah sudah mencelupkan kita ke kuenternya Allah, itu artinya kita selamanya pastinya tidak akan murtad. Itu artinya, nggih monggo. Itu artinya kita sudah dicelupkan.
Mudah-mudahan Allahumma Amin. itu artinya kita sudah mendapat hidayah. Nah, terus jawaban tadi, kenapa orang Islam, pertanyaan tadi apa? Kenapa orang yang sudah Islam kok murtad? Bukannya itu juga sudah dicelupkan sama Allah? Di sini menegaskan, kalau masih murtad itu artinya bukan celupannya Allah. Karena apa? Waman ahsanu minallahi sibghah. Tafsiran di sini waman, ya kan betul Tad? Waman tafsirannya apa di sini? Waman aila ahada. Maksudnya tidak ada seorang pun sebagus celupannya Allah. Itu artinya kalau makhluknya Allah, celupannya makhluknya Allah, itu tidak akan selamanya, pasti luntur. Buktinya apa? Murtad. Ya mungkin bisa jadi, bisa diselidiki kenapa dia murtad. Satu, pasti dia itu tidak udah pasti tidak mendapatkan hidayah. Yang kedua, ada kemungkinan dia masuk Islam ataupun Islam cara gampangannya mau main dan paham Islam KTP. Dia ikut sholat, sholatnya tidak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak. Karena apa? Mungkin sholatnya demi kepentingan. Kita kembalikan lagi ke dasarnya, karena sholatnya atau amal ibadahnya, hidupnya, matinya bukan untuk Allah. Itu artinya untuk kepentingan. Jadi dia itu ibadah demi kepentingan. Itu artinya celupan manusia. Jadi kuenternya itu kuenternya manusia. Jadi pasti luntur, pasti ketahuan. Makanya kalau murtad ya jangan heran. Sekarang Anda paham gak ini? Ini kalimat sibghah, tapi penjelasannya luar biasa, ini panjang sekali. Begitu, jadi artinya apa? Jadi Allah kalau sudah mencelupkan kita, itu artinya kita sudah mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus perbandingan kalau orang yang murtad, itu artinya celupannya oleh manusia yang tidak sebagus celupannya Allah. Itu artinya luntur demi kepentingan. Kembali lagi seperti penjelasan dulu itu, Islam itu adalah idealisme. Kita mengikuti kebenaran dan pasti memperjuangkannya. Idealisme kita kedepankan. Tapi kalau Islam bukan idealisme yang dipegang adalah kepentingan, ya pasti luntur. Wong salate demi menti pandang, sebenarnya nyalon dadi lurah, men dadi lurah, itu mau kepentingan demi kepentingan, men supaya jadi lurah. Itu artinya tidak lillahi ta'ala. Ngajine demi kepentingan, men supaya bisa masjid, men bisa ngapunten, bukan. Orang bakal ngarani kan satu demi masjid. Atau ngajine men supaya di alam nang Ustadz Gaying apa nang Gus Makmun. Itu artinya celupan luntur. Itu tidak akan bakalan kekal. Celupan KW. Biasanya ya mangkat sepisan kok sebulan 2 bulan orang mangkat. Ini menten abut cara yang ngerti tafsir. Emang faktanya begitu. Jadi memang betul al istiqomatu khairum min alfi karomah. Nengaten. Kalimatnya tak pendek nggih. Kalau Allah sibghatallahi wa man ahsanu. Minal apa? Sibghatallah. Gimana ya? Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi kalau diperbandingkan kalimatnya kalimat kias. Tapi kalau kita kupas ya madur-madur, kita semuanya kena. Jadi garis pendeknya adalah celupannya Allah itu akan selamanya tidak akan luntur. Beda dengan celupannya manusia. Kenapa celupannya manusia tidak selamanya
tidak selamanya kekal, atau celupan manusia itu tidak sebaik celupannya Allah, karena manusia celupannya mengikuti hawa nafsu. Jadi tidak kekal. Celupannya manusia rata-rata demi kepentingan. Di saat sudah dalam Islam, ketika tidak diakui oleh orang-orang petinggi di Islam, akhirnya karena dia dideketin orang-orang yang punya kepentingan di agama lain, dia diwongke, katakanlah, akhirnya pindah ke agama lain. Auzubillahi min ini masih keterkaitan dengan idealisme sebenarnya ayat ini, untuk menegaskan bahwa siapapun orangnya, kalau sudah serba lillahi ta'ala, itu artinya kita sudah mendapat hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita selamanya kita mati dalam keadaan Islam. Amin. Allahumma. Amin. Sebenarnya itu masih keterkaitan dengan ayat yang telah lama kita pelajari. Wa nahnu lahu abidun. Nah, ini masih menjelaskan bahwa sesungguhnya kita semuanya orang-orang Islam hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, sebelum ayat ini ada penjelasan dari Syekhinal Kiram Al-Maghfurah Mbah Suyud, pengangkit kitab. Kalau wasri ini nggih. Kala ngucap sapa al Yahudi wong Yahudi, apa pengucape lil mukminin kaduwe wong-wong mukmin. Apa pengucape wong-wong Yahudi? Nahnu ta kita iku ahlul kitab. Ahlul kitab ayo ahlul kitab. Al awwalu kang pertama. Wa qiblatuna ta kiblat kita iku abdamun, luwih dingin. Walam takunan ora ono sapa sira, walam takunan ora ono sapa al anbiya'u biro nggih. Pripun iki carane Mas? Oh, kiblat nang kiblat. Walam takunan ora ono sapa al anbiya'u pira-pira nabi ngaten minal arabi saking wong Arab. Walau kanalan lamun ono sapa Muhammadun Muhammad ono iku nabiyan nabi kados niku nggih, atau nabiyan nabi. Lakana yakti ono minna golongan kita. Fanazala mongko temurun, dan iki asbab nuzulnya kul atuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum al ayah. Nah, saya jelaskan dulu sebelum membaca ayatnya. Nah, ceritanya zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad itu ada orang-orang Yahudi berbicara kepada orang Muslim. Wahai orang-orang Muslim, kita adalah ahlu kitab. Itu orang-orang Yahudi bilangnya begitu. Itu artinya kan ada kitab Taurat, atau nggih? Ahli kitab al awalu yang pertama itu saya paling pertama loh, saya yang ahli kitab. Saya yang punya kitab, saya yang dikasih kitab. Seperti itu. Dan kiblat saya pun lebih dulu dari kiblat kamu, wahai Muhammad. Wahai orang-orang muslimin. Gitu, ini saya lagi berbicara dengan orang-orang muslimin. Dan tidak ada seorang nabi pun di antara kalian, tidak ada seorang nabi pun dari orang-orang Arab. Walam takun al-anbiya minal Arab. Itu dulu juga saya sudah pernah menjelaskan ya. Jadi zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak ada yang Nabi Arab, dari golongan Arab. Tafsirnya begitu. Walau kana Muhammad, dan walaupun seandainya Muhammad itu seorang nabi, itu kata Yahudi, ini diklaim lagi nih liciknya itu. Lakana minna, Muhammad pun dari golongan saya, dari golongan kita. Seandainya dia pun nabi, kata Yahudi.
ya tetap gengsinya tinggi sekali. Mungkin ya dari orang Yahudi itu ya pasti tahu nasab lah, kayak Nabi Muhammad kan tetap turunannya dari mbah moyangnya dia, emang mbah moyang kita sih ya susah gitu. Kalau berdebat itu emang debat kusir ya begitu. Ahlan wa sahlan, monggo Bu Sibe, monggo sinambi ngopi sedaya mawon ya Bu Sibe nembe rawuh. Ahlan wa sahlan, monggo yang gak kena kopi yang kayak Bu Sibe wis lah munib rep di bawahnya. Saya dilanjut lagi. Ini orang-orang Yahudi bilang nabi kalian itu tidak ada yang dari orang Arab. Itu dari turunan kita semuanya loh. Jadi mereka tetap bergengsi, merasa gengsinya tinggi, merasa ningrat, dan artinya apa? Tetap mentang-mentang. Dan jadi diklaim juga seandainya Muhammad itu seorang nabi pun dia itu adalah golongan kita. Debat kusir lah kayak gitu. Nabi Muhammad kan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah mbah moyangnya Yahudi Nasrani. Mbah Ibrahim juga simbah-simbahnya Nabi Muhammad. Dan kita juga termasuk umatnya Nabi Muhammad. Bok dan angel ya sebenarnya. Itu artinya nah Yahudi Nasrani ya saudara kita, saudara tua lah. Memang klaim mereka ya betul. Saya ahli kitab. Kitabku lebih dulu turun daripada Al-Quran. Betul. Kiblatku juga kiblat lebih dulu dari kiblat kalian. Memang betul. Makanya ada kisah kiblaten ya karena memang Nabi Muhammad dalam waktu kurun kalau nggak lebih setahun atau 2 tahun itu menghadapnya ke kiblatnya orang-orang Yahudi, yaitu Yerusalem di Palestina itu yang dulu pernah saya ceritakan kisahnya itu. Dan akhirnya dinasakh oleh Allah. Pernah kan kita mempelajari mengkaji nasakh ayat yang tadinya menghadap ke Yerusalem dikembalikan lagi menghadap kiblat itu Makkah. Itu karena apa? Ya gitu, klaimnya begitu. Mereka terlalu bangga. Tuh, Muhammad saja, orang Islam aja kiblatnya ke kiblat kita. Itu artinya kiblat kita itu lebih benar daripada kiblatnya orang Islam. Ya jadi angel debat karo orang Bani Israel itu. Debat-debat kusir, nawan keluarga kita aslinya itu. Gimana Gus? Sejarah itu pada baik. Sejarahnya memang begitu. Al-Quran ini yang menjelaskan kepada kita semuanya. Ya, emang kalau Allah sasarannya tinggi sekali. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Itu juga penjelasannya luar biasa kandungannya. Itu artinya selama kita tunduk kepada Allah, kita mendapat hidayah Allah, pasti kita mati pun dalam keadaan Islam. Allahumma Amin. Itu inti kandungan dari ayat itu sebenarnya. Nah terus selanjutkan lagi tadi sebab musababnya ayat yang saya mau baca turun, yaitu tadi orang Yahudi berkata kepada muslimin bahwa mereka mengaku ya memang betul mereka ahli kitab, dan kiblatnya pun lebih dulu dari kiblatnya kita, yaitu kiblatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Qul atuhajjunana fillahi wa rabbuna wa rabbukum al-ayah. Kalau wasri ini ya, masih ada waktu. Qul dawa sapa sira Muhammad lahum, datang Bani Israel. Atuhajjunana atau haju ono to moropadu berdebat lah ngaten nggih nana ing kita aitakhasamunana tegese moropadu atau saling berdebat. Nah kita khasamu cara teng ilmu nahwu faidah musyarakah, yaitu saling. Itu artinya ya ada perdebatan antara orang-orang Bani Israel dan orang-orang muslim. Billahi ing dalam Gusti Allah
Ini maksudnya tentang Gusti Allah ngaten. Anistofa ento milih sapa Gusti Allah nabiyan ing nabi minal arabi saking wong Arab. Jadi ya inilah dibahas oleh jadi Allah itu berfirman, dawuh atau katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, takhassamunana fillah, tentang perdebatan kenapa Allah memilih Nabi Muhammad dari orang Arab, Nabi terakhir untuk orang Islam dari orang-orang Arab. Jawablah, wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Wa huwa hale utawi kita iku rabbuna ya pangeran kita, wa rabbukum lan pangeran kalian semuanya. Itu jawabnya orang Islam kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Falahu mongko iku tetep kadue Gusti Allah ayas tufia ngaten cerita skripen iku nggih ayas tufia yento milih sapa Gusti Allah min ibadi saking pira-pira kaulane Gusti Allah man ing wong, milih man ing wong yasa kang ngersakan sapa Gusti Allah ing man walana hale utawi kadue kita iku a'maluna, amal kita atau penggawean kita aina jaza itu gitu. Aina jaza, masalah ini malas. Ainu jaza gitu ya. Tegese den malas pihak lawan a'maluna. Walakum hale utawi kadhe sira kabeh iku a'malukum, penggawean kanggo sira kabeh. Ngaten. Jadi penggaweanmu ya, penggawean kita ya buat kita, penggaweanmu ya buat kamu. Ya maksud penggawean kan banyak. Ada istilah ibadah, ada istilah sosial. Aitu jazuna tegese den wales sapa sira kabeh biha kelawan a'malukum. Fala yab'at mongkora ngedoi ayakuna yen ta ana fi amalina ing dalem amal kita ma ing perkara nastahiku kang ngahaki ing ma bihi kelawan ma al ikraman ing penghormatan atau muliakan. Wa nahnu hale utawi kita lahu namun datang Gusti Allah iku mukhlisuna ikhlas kabeh ngaten atau memurnikan kabeh saged adina ing agama wal amal ing amal dunakum tanpa sira kabeh panahlu mongko hale utawi kita iku ula kang dingin pertama bil istifai kelawan pilihan wal hamzatu tawi hamzah itu hamzah yang terempel wonten ing ayat atuhajunana atuhajunana hamzah niku maksudnya lil ingkari kadwe ingkar wal jumalu utai jumlah asalatu kang telu iku ahwalun pira-pira tingkah. Niki pelajaran nahwu nggih. Mulane kalau mau maos wanang nu hale utawi aten nggih iku mukhlisun. Atas napa malih wau walana hale utawi kadhe kita. Nah itu berarti jumlahnya jumlah hal. Cara teng ngirape kula terus ingat niki kula ngaos ngirap jan murni teng bahi al-maghfulah baina semutin. Terus ingat wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahallin nasbin halun. Jadi ingat be ngira gue karena ngantuk aku ngene ya asik gelem ngaji be. Nah iku masalah nahwu lah niki kula jelasaken jenengan buku tembora ngapunten ini perlu waktu. Nah maksudipun tafsiranipun adalah katakanlah wahai Muhammad atau hajjunana fillahi wa rabbuna wa rabbukum al-ayah, untuk menjawab perselisihan mereka tentang Allah kenapa memilih Nabi Muhammad dari orang Arab. Katakanlah bahwa Allah wa rabbuna wa rabbukum itu kersane Allah. Di sini tafsirannya falahu ayyastufiya min ibadihi may yasha. Jadi Allah itu
berkehendak, ya terserah Allah. Wong Allah yang menciptakan, Allah yang memilih, ya terserah Allah. Mau milih dari orang Arab, dari orang manapun, itu haknya Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Kalian tidak ada hak untuk mendebatnya, untuk takhasamu nana, itu tidaklah, nggak usah. Itu artinya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sudah tinggalkanlah orang-orang yang selalu memperdebatkan. Debat kusir nggak ada faedahnya. Yang akhirnya jawaban Allah gimana tadi? Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Amalmu ya amalmu, jadi amalku ya amalku, amalmu ya amalmu. Allah yang akan membalas amal kita semuanya. Amalku ya Gusti Allah sing balas, amalmu ya Gusti Allah yang balas. Pada dasarnya Allah itu adalah Rabbuna wa Rabbukum. Udah gitu aja. Makanya dari siapapun teman-teman kita atau tetangga kita, saudara kita semuanya mendebatkan perdebatan yang tidak ada faedahnya, udahlah, kita tinggalkan saja. Jadi ini buat pegangan kita, yaitu apa tadi? Walana a'maluna walakum a'malukum. Mantan dipaham nggih? Wa nahnu lahu mukhlisun. Karena sungguhnya kita semuanya orang-orang Islam itu ikhlas untuk melakukan semuanya. Nah, kembali ketemunya kan ikhlas. Karena mukhlisun itu masih ta'alluq penjelasan dengan masalah tadi kuenter. Jadi masalah kita ibadah kepada Allah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi benar-benar idealisme, tidak bukan demi kepentingan. Alhamdulillah di kelompok mantan saged dipaham nggih. Ini walaupun seayat, ya kalau dijelaskan kandungannya memang pahit. Makanya jangan heran ayat Al-Quran kalau dijelaskan itu cara wong mangan iki lak kasing doyan. Karena memang pahit. Jangankan jenengan sedoyo, jangankan semuanya yang tidak iman. Wong kita yang iman aja merasa tergebuk. Tergebuk tahu? Terpukul. Saya sendirinya menjelaskan terpukul. Ya mudah-mudahan kita termasuk hambanya Allah yang termasuk dalam sibghatallahi wa man ahsanu sibghah. Jadi termasuk julukannya Allah yang luar biasa baiknya. Jadi yang tidak akan luntur selamanya keimanan kita. Itu yang dimaksud dengan sibghah. Seperti pahami ya? Celupan Allah itu yang dimaksud adalah hidayah sebenarnya itu. Kalau arti sesungguhnya kalau hakikatnya bahasanya kias, celupan. Jadi diibaratkan tadi kain dicelupkan ke media cair yaitu kuenter. Kalau celupannya Allah tidak akan luntur selamanya. Tapi kalau celupannya manusia, karena manusia waman di sini tafsirnya tadi udah jelaskan la ahadan. Jadi tidak ada seorang pun celupan yang sebagus celupannya Allah. Itu artinya celupannya manusia pasti luntur. Makanya jangan heran ya, saya kembali lagi ini saya tekankan, kalau ada orang Islam kok murtad, itu artinya belum dicelupkan oleh Allah ke kuenter. Itu artinya belum mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini garis bawahnya madan gampang. Itu cuma cara menjelaskannya madan susah. Kiasannya berupa barang kain dicelupkan ke kuenter, kok apa hubungannya dengan masalah Islam? Sekarang paham ya? Paham sekali lah, insya Allah gampang itu. Yang dimaksud dengan celupannya Allah adalah hidayahnya Allah, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita sudah maksud dengan ayat ini, kita termasuk semuanya yang mendapatkan hidayahnya Allah, dan pastinya kita mati dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa liahbabina wa lil ahsan alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wa nafsu khususan ila hadratis Syekh Muhammad bin Suhud wa zaujati Bahyai Sofari wa zaujati wa Bahyai Najmuddin wa zaujati wa Bahyai Hamdari wa zaujati wa Badayai Nurhati wa khususan ila Mama Hajah Latifah binti Bahyai Najmuddin mungkin binti Mama Hajah Latifah ning Atina binti Belin Loha wa ila ning Alidia binti Firdaus Subur Najmuddin wa ila Zahrul Anam Mashkur. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Allahumma nas'alul barakata bi hadzal munasabah bit-tawrah. Nas'alul istiqamah tafsir al-jalal wa nas'alul barakata jami ashabi man hadara fi hadha. Amin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tajlana biha min jamil hajat wa tahirna min al-ma'asi wa sayyidina al-mawla bi'andaka ala tarujud wa tuballighuna biha sallallahu ayat min khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa lita'in wa ba'mu bi tawar nabiyyin ahdin illa bi'idhnillah wa khatimatun hasan. Allahumma nas'al al-hajat. Monggo sedaya mawon. Innaka sami'ud du'a ya Rabbi ya Allah. Istajib du'ana jami'an ashab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir wa liwalidayya wa lil mu'minina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma
hujjatan lana ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli awlin minal awwalin muqtahimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian tadi pembacaan tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Al-Qur'an tersebut. Dari saya awali ke akhir. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kok jika kita mendoan. Apa kau mau anak? Anak. Ayo moga, tanya mawon. Jangan sampai ada yang tersisa. Nanti kalau itu dihabiskan dah. Utut maning. Bakar maning. Ada pemain bok.